Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan hasil materi kami yang berjudul Lindung Nilai dan Instrumen Keuangan Derivatif. Baiklah, perusahaan yang beroperasi secara internasional bukan saja mengalami resiko bisnis normal, namun umumnya juga mengalami resiko tambahan dari perubahan kurs mata uang asing. Karena perusahaan melakukan transaksi menggunakan lebih dari satu mata uang asing, entitas multinasional mengelola resiko mata uang asing mereka dengan menggunakan beberapa jenis instrumen keuangan. Jenis instrumen keuangan itu ada 4, yaitu yang pertama kontrak masa depan dalam mata uang asing, yang kedua opsi mata uang asing, yang ketiga mata uang asing berjangka, yang keempat kontrak pertukaran masa depan. Selanjutnya yaitu ada akuntansi untuk derivatif dan aktivitas lindung nilai berpedoman pada 2 standar, yaitu PSAK 50 instrumen keuangan penyajian dan pengungkapan dan PSAK 55 instrumen keuangan pengakuan dan pengukuran, mendefinisikan derivatif dan menetapkan aturan umum dalam pengakuan derivatif baik sebagai aset atau kewajiban dalam neraca dan mengukur instrumen keuangan tersebut pada nilai wajar. Selanjutnya yaitu ada instrumen keuangan. Instrumen keuangan adalah kontrak yang akan meningkatkan nilai aset dari suatu entitas dan instrumen atau ekuitas, dan instrumen lain contohnya itu bukti kepemilikan, wesel bayar dan wesel tagih, serta berbagai jenis kontrak keuangan lainnya. Baiklah, untuk materi selanjutnya saya serahkan kepada pemateri selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian kami akan melanjutkan materi kami mengenai lindung nilai dan instrumen keuangan derivatif. Jadi derivatif adalah suatu instrumen keuangan yang satu memiliki satu atau lebih variabel pokok yang mendasarinya dan satu atau lebih jumlah nasional, di mana nilainya mengalami perubahan karena ada perubahan dalam variabel yang mendasarinya, seperti tingkat bunga, harga komoditas atau surat berharga, serta indeks. Kemudian, tidak memerlukan investasi awal bersih, atau kalaupun memerlukan investasi, maka nilainya lebih kecil bila dibandingkan dengan jumlah yang dibutuhkan oleh jenis perjanjian lainnya, yang diperkirakan akan menghasilkan efek sama terhadap perubahan dalam faktor-faktor pasar. Kemudian, penyetoran perjanjian mengharuskan adanya settlement atau pelunasan pada tanggal tertentu di masa yang akan datang. Sebagai contoh untuk derivatif adalah yaitu kontrak pertukaran mata uang asing masa depan yang nilainya diturunkan dari perubahan kurs mata uang asing sepanjang masa kontrak. Perlu dicatat teman-teman sekalian bahwa tidak semua instrumen keuangan adalah derivatif. Kemudian definisi spesifik dari derivatif adalah suatu instrumen keuangan atau kontrak yang memiliki karakteristik berikut. Yang pertama, instrumen keuangan yang mengandung satu atau lebih variabel pokok yang mendasari dan satu atau lebih jumlah nasional. Di mana variabel pokok yang mendasari yang dimaksud adalah variabel fisik yang mempunyai perubahan yang dapat dipantau atau yang dapat diverifikasi secara objektif. Kemudian yang dimaksud dengan jumlah nasional adalah banyaknya unit mata uang, saham, ukuran kapasitas, berat atau unit lain yang ditetapkan dalam instrumen keuangan. Kemudian karakteristik selanjutnya yaitu instrumen keuangan atau kontrak lain tidak memerlukan investasi bersih awal, atau jikapun ada maka investasi bersih awal tersebut lebih kecil daripada yang diperlukan untuk jenis kontrak yang diharapkan mempunyai tanggapan yang serupa pada perubahan faktor pasar. Kemudian terdapat persyaratan kontrak di dalamnya. Yang pertama itu memerlukan suatu penyelesaian bersih, kemudian menyediakan penyerahan aset yang menempatkan penerimaan dalam posisi ekonomi yang secara substansional tidak berbeda dengan penyelesaian bersih. Kemudian yang ketiga,
kontrak yang siap untuk diselesaikan bersih oleh pasar atau mekanisme lain di luar kontrak. Nah, derivatif yang ditujukan sebagai lindung nilai. Derivatif dapat ditujukan untuk melindungi nilai atau mengurangi risiko. Beberapa perusahaan menggunakan derivatif bukan ditujukan sebagai lindung nilai, namun sebagai instrumen keuangan yang lebih bersifat spekulatif. Dalam PSAK 55 memberikan persyaratan spesifik dalam pengklarifikasian derivatif sebagai suatu aktivitas lindung nilai. Akuntansi lindung nilai menghapuskan keuntungan atau kerugian atas pos yang dilindungi dengan kerugian atau keuntungan dari instrumen lindung nilai. Lindung nilai dapat digunakan untuk yang pertama, risiko kurs mata uang asing di mana kurs mata uang berubah setiap saat. Kemudian yang kedua, risiko tingkat bunga, khususnya untuk perusahaan yang mempunyai instrumen utang yang bersifat variabel. Kemudian yang ketiga, risiko komoditas, di mana harga masa depan komoditas dapat berbeda dari harga tunai. Materi selanjutnya yaitu suatu instrumen derivatif dapat diklarifikasi sebagai instrumen lindung nilai jika dan hanya jika seluruh kriteria berikut ini dipenuhi. Ada 5 kriteria yang harus dipenuhi instrumen derivatif sehingga dapat diklarifikasikan sebagai instrumen lindung nilai. Yang pertama, dokumentasi yang cukup harus disajikan pada awal jangka waktu lindung nilai untuk menentukan tujuan dan sasaran dari lindung nilai, instrumen lindung nilai, dan hal-hal. Kemudian yang kedua, lindung nilai harus sangat efektif dalam mengompensasi seluruh perubahan dalam nilai wajar maupun arus kas yang dihubungkan dengan nilai yang dilindungi. Kemudian yang ketiga, efektivitas lindung nilai harus dapat dihitung dengan meyakinkan. Kemudian yang keempat, untuk lindung nilai arus kas, transaksi yang diperkirakan sebagai subjek lindung nilai harus dapat memiliki kemungkinan yang sangat tinggi dan harus menunjukkan adanya eksposur yang tinggi pada arus kas yang dapat menyebabkan timbulnya untung dan risiko tersebut. Kemudian yang terakhir, lindung nilai ditentukan secara berkesinambungan dan nilai pada bagian efektifnya ditentukan secara aktual sepanjang periode pelaporan keuangan. Berikut ini derivatif yang memenuhi persyaratan untuk lindung nilai dan digunakan oleh manajemen perusahaan untuk memenuhi tujuan tersebut diatur dalam PSAK 55. Yang pertama itu lindung nilai atas nilai wajar, kemudian yang kedua lindung nilai atas arus kas, kemudian lindung nilai dari investasi bersih operasi di luar negeri. PSAK 55 menetapkan aturan dasar untuk akuntansi atas kontrak pertukaran masa depan. Perubahan nilai wajar harus diakui, namun akuntansi khusus untuk perubahan tersebut tergantung pada tujuan dari lindung nilai. Untuk kontrak pertukaran masa depan, aturan dasarnya adalah menggunakan kurs masa depan untuk mencatat kontrak masa depan. Berikut ini kasus ilustrasi lindung nilai. Berikut adalah kasusnya. Jadi kami hanya mengambil kasus yang merupakan kasus ilustrasi lindung nilai. Di dalam buku ada beberapa kasus, ada juga yang bukan termasuk ilustrasi lindung nilai. Tetapi pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 8 mengambil kasus ilustrasi lindung nilai. Kasusnya yaitu kasus 2, yaitu menyajikan akuntansi untuk komitmen belum diskusi yang akan menjadi transaksi mata uang asing yang diperlakukan sebagai lindung nilai atas nilai wajar. Komitmen timbul karena adanya perjanjian mengikat untuk transaksi masa depan yang memenuhi semua persyaratan komitmen. Lindung nilai
nilai ditujukan untuk melindungi kemungkinan perubahan dalam nilai wajar komitmen, misalnya persediaan yang akan dibeli atau peralatan yang akan dibeli dari perubahan kurs mata uang asing. Berikut pembahasan. Perusahaan dapat mengalami risiko mata uang asing sebelum terjadinya transaksi pembelian atau penjualan. Sebagai contoh, sebuah perusahaan dapat menandatangani pembelian yang tidak dapat dibatalkan untuk membeli barang dari entitas asing di masa depan yang akan dibayar dalam mata uang asing. PSAK 55 menjelaskan perlakukan akuntansi untuk penggunaan kontrak masa depan atas lindung nilai komitmen mata uang asing belum diakui. Perusahaan dapat memisahkan komitmen menjadi aspek instrumen keuangan dan aset non-keuangan. Kontrak pertukaran yang dipisahkan tersebut adalah lindung nilai atas perubahan nilai wajar dari komitmen untuk risiko mata uang asing yang dilindungi nilainya. PSAK 55 menjelaskan bahwa lindung nilai atas komitmen termasuk dalam kategori akuntansi untuk lindung nilai atas nilai wajar, dan kontrak pertukaran akan dinilai pada nilai wajarnya. Jadi mungkin cukup sekian presentasi kami dari kelompok 8 mengenai materi lindung nilai dan instrumen keuangan derivatif. Saya akhiri dengan ucapan billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.